semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbayani Anggit dari B012 yang akan mereview materi bisnis internasional khususnya pasar modal. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang pasar modal, perlu kita ketahui tentang jumlah investor khususnya investor retail pada Juni 2021, yaitu untuk per Juni 2021 kita ada sekitar 5,6 juta investor, di mana angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 2,5 juta investor. Jumlah investor retail Indonesia baru mengambil porsi 3% saja dari usia produktif, yaitu usia 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, berdasarkan DGS Bank Indonesia mengumpamakan jika total investor Indonesia sebanyak 6 juta, maka jumlah investor milenial hanya sekitar 3 juta investor. Tersebut setara 4% dari total penduduk milenial yang mencapai 70 juta jiwa. Padahal peluang berinvestasi pada masa pandemi ini cukup tinggi, terlebih untuk milenial yang mulai akan digitalisasi. Namun menggantungkan investasi kepada milenial juga merupakan risiko yang tinggi karena kurangnya pengetahuan tentang keuangan atau yang disebut literasi keuangan. Nah, berdasarkan hasil survei nasional 2019 yang dikeluarkan oleh OJK akhir tahun lalu menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 38,03% saja. Dan berdasarkan sektor jasa keuangan, literasi keuangan di pasar modal bahkan sangat kecil, yaitu hanya 4,92% dibandingkan sektor-sektor yang lain yang sudah di atas angka 10%. Sementara khusus penduduk usia 15-17 tahun tingkat literasinya hanya sekitar 16% saja. Nah, berdasarkan data di atas nih teman-teman, saya akan mengajak kalian semua untuk mengeksplor mengenai pasar modal untuk meningkatkan wawasan kita mengenai dunia investasi seperti apa. Nah, untuk lebih lanjutnya, mungkin teman-teman bisa nih bertanya-tanya, kita kan dari tadi sudah menyinggung tentang pasar modal. Sebenarnya pasar modal itu apa sih teman-teman gitu? Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal itu merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang keterkaitannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi pasar modal ini juga merupakan sarana yang bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, kemudian juga ada ekspansi, kemudian ada penambahan modal kerja dan lain-lain dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Jadi pasar modal ini nggak cuma hanya untuk para pengusaha saja, tapi itu juga untuk masyarakat umum juga bisa turut andil apabila uangnya itu tersimpan gitu, tidak kemana-mana ya teman-teman. Jadi bisa diinvestasikan melalui pasar modal ini. Untuk pasar modal itu ada dua, yang pertama pasar primer dan yang kedua itu ada pasar sekunder. Nah, untuk pasar primer sendiri itu biasa disebut dengan pasar perdana atau biasa kerennya ya itu dengan sebutan public offering atau public. Jadi dalam pasar primer ini penawaran saham pertama kali dari emiten itu langsung kepada pemodal dengan batas waktu tertentu sebelum nantinya saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, dalam pasar perdana ini sesungguhnya hanya ada dua pihak teman-teman yang kesepakatan. Yang pertama yaitu calon emiten, kemudian penjamin emisinya. Yang kedua ada penjamin emisinya. Dalam pasar perdana, investor yang memesan saham akan mendapatkan sesuai sistem penjatahan yang ditetapkan oleh pihak emisi. Nah, apa aja sih ciri-ciri pasar premier gitu? Untuk pasar premier tersendiri, yang pertama itu harga saham tetap teman-teman. Untuk yang kedua tidak dikenakan komisi. Yang ketiga hanya untuk pembelian saham. Jadi untuk obligasi dan semacamnya itu
tidak bisa ya teman-teman, jadi hanya saham saja. Yang kemudian yang keempat itu ada pemesanan dilakukan melalui agen penjualan, dan yang terakhir ada jangka waktu tertentu. Nah, untuk selanjutnya itu ada pasar sekunder. Dan untuk pasar sekunder setelah disebutkan ya, itu merupakan pasar di mana efek sebelumnya diterbitkan di pasar premier masih beredar dan diperjualbelikan. Nah, transaksi jual beli saham di pasar sekunder sendiri dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI. Jika sudah tercatat di bursa saham, artinya saham bisa bebas diperjualbelikan oleh publik sesuai banyaknya permintaan. Selanjutnya itu ada Jakarta Automated Trading System. Apa sih, atau disingkat dengan JAS? Apa sih JAS itu? Jadi JAS itu merupakan sistem terkomputerisasi yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia. Namun dalam sejarahnya untuk transaksi pasar modal itu dilakukan secara manual, teman-teman. Nah, jumlah emiten yang meningkat setiap tahunnya itu menjadikan cara manual itu kurang efektif. Jadi, JAS mulai diterapkan pada Mei tahun 1995, dan implementasi JAS diharapkan dapat menunjang volume transaksi efek yang semakin besar. Nah, untuk aliran informasi cepat dan beneran dapat diakses secara online. Nah, selanjutnya juga ada manfaat dari pasar modal. Apa sih manfaatnya kita dalam pasar modal? Yang pertama itu ada sumber pembiayaan perusahaan, kemudian juga ada sarana investasi bagi masyarakat, kemudian ada penyebaran kepemilikan perusahaan, dan yang terakhir ada transparansi dan profesionalisme. Nah, untuk produk pasar modal itu ada apa aja sih teman-teman? Yang pertama itu ada saham, kemudian juga ada obligasi, yang ketiga ada reksadana, dan juga ada derivatif. Saham itu apa sih gitu? Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Nah, untuk saham sendiri memiliki keuntungan dan risiko sendiri-sendiri. Sebenarnya semua produk dari pasar modal itu memiliki keuntungan dan risiko sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, untuk saham sendiri memiliki keuntungan yang pertama dalam bidang dividen, pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham, atau dividen diberikan setelah RUPS. RUPS itu apa sih? Rapat umum pemegang saham, teman-teman. Nah, untuk kapital gain, dari segi kapital gainnya, harga jual lebih tinggi dari harga belinya. Nah, untuk resikonya sendiri itu ada yang namanya capital loss. Harga jual lebih rendah dari harga beli. Dan yang kedua, risiko likuidasi. Perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengabdian atau perusahaan tersebut dibubarkan. Nah, jadi untuk perusahaan yang bangkrut, untuk pemegang saham akan mendapatkan bagian setelah semua tanggungannya selesai, baru nanti dikasih kepada. Nah, kemudian pemilihan saham. Pertama ada analisis fundamental, di mana melihat kinerja keuangan perusahaan. Dan yang kedua itu ada analisis teknikal. Jadi itu melihat pola pergerakan saham. Nah, jenis saham berdasarkan hak klaimnya itu juga ada dua ya, teman-teman. Yang pertama itu ada saham biasa atau disebut common stock. Kemudian untuk saham biasa ini biasanya ada hak klaim terakhir saat perusahaan likuidasi, kemudian hak suara proporsional dalam RUPS, kemudian mendapatkan dividen tentunya, dan yang terakhir hak memesan efek terlebih dahulu. Dan yang kedua itu ada namanya saham preferen, di mana saham preferen ini memiliki hak klaim diprioritaskan saat perusahaan likuidasi. Yang kedua tidak memiliki hak suara dalam RUPS, dan yang ketiga dividen
jumlah tetap setiap tahun. Dan yang terakhir memiliki opsi konversi saham biasa. Jadi untuk saham preferen itu bisa dijadikan ke saham biasa. Namun untuk saham biasa ini tidak bisa untuk digantikan atau dibuat menjadi saham preferen. Nah, untuk produk yang kedua yaitu ada obligasi. Obligasi apa sih? Gitu ya. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, untuk obligasi ini juga memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian dari obligasi gitu kan? Yang pertama, untuk keuntungan sendiri, obligasi mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya, tingkat kupon atau fee atau nisbah tersebut berada di atas bunga Bank Indonesia atau biasa disebut BRI rate ya. Kemudian untuk memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Dan yang ketiga itu ada obligasi memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih berfluktuatif ya. Dan untuk resikonya sendiri, resiko ketika penerbitan obligasi gagal bayar atau tidak bisa memberikan pokok dan bunga tepat waktu sejatuh tempo. Nah, untuk obligasi kan namanya surat utang ya, dan kita tidak tahu kemampuan dari orang yang dikasih dana tersebut, sehingga itu juga menjadi resiko dari obligasi ketika ada gagal bayar atau tidak bisa memberikan pokok dan bunga. Nah, untuk obligasi berdasarkan penerbit itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama obligasi korporasi atau corporate bond yang diterbitkan oleh swasta, BUMN dan BUMD. Yang kedua ada obligasi negara atau government bond yang diterbitkan tentunya oleh pemerintah, yaitu Sun dan SBSN. Nah, untuk obligasi berdasarkan jenis juga ada dua. Yang pertama obligasi konvensional dan yang kedua juga ada obligasi syariah berupa bukti kepemilikan atas underlying aset. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang namanya reksadana. Pastinya teman-teman gak asing lagi kalau kita bicara soal reksadana. Apa sih reksadana? Pasti tahu kan ya. Jadi reksadana ini merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Permodalan untuk selanjutnya nih diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi reksadana ini kita membeli produk dari pasar modal yang tapi untuk pengelolaannya itu oleh manajer investasi. Dan ini cocok banget untuk orang-orang yang kurang paham terhadap saham dan obligasi saham gitu kan, tapi memiliki uang lebih gitu untuk ditaruh dalam investasi. Nah, jenis reksadana ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau disebut money market fund. Investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, untuk reksadana yang kedua itu ada reksadana pendapatan tetap atau yang biasa disebut fixed income fund atau investasi minimal 80% berbentuk obligasi. Yang kedua ada namanya reksadana saham atau equity fund. Nah, untuk reksadana saham ini investasi minimal 80% berbentuk saham. Jadi kalau tadi 80%-nya obligasi, kalau equity itu 80%-nya berbentuk saham ya teman-teman. Dan yang keempat itu ada reksadana campuran atau yang dinamakan discretionary fund, yaitu campuran efek yang bersifat ekuitas, utang, dan instrumen pasar uang. Nah, untuk fun fact sheet ya,
ringkasan laporan produk reksadana yang berisi informasi kinerja produk, jumlah dana yang dikelola, portofolio, dan lain-lain. Nah, untuk reksadana sendiri apa sih keuntungan dan kerugiannya? Tadi kan sudah dijelaskan nih tentang jenis reksadana, juga tentang fund exit. Nah, untuk keuntungan dari reksadana sendiri nih teman-teman, yang pertama itu ada kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi seperti yang telah dijelaskan tadi ya di awal. Dan yang kedua itu ada efisiensi waktu. Jadi untuk yang orang yang sibuk banget juga cocok banget untuk menggunakan reksadana ini sebagai media investasi. Yang ketiga itu ada diversifikasi atau investasi dengan dana yang terjangkau. Biasanya untuk mahasiswa ini juga cocok karena tidak membutuhkan dana yang besar, sesuai lah dengan kantong mahasiswa ya. Nah, untuk resikonya sendiri, yang pertama itu berkurangnya nilai NAB, dan yang kedua ada likuiditas, dimana terjadi jika manajer investasi tidak bisa menyediakan uang tunai sebagai besar pemegang unit melakukan penjualan kembali. Jadi nanti kan untuk reksadana ini pasti banyak banget untuk reksadana ini kan banyak banget yang melakukan investasi di dalam bidang ini. Nah, untuk likuiditas ini juga akan mengalami kesulitan apabila itu dilakukan secara bersamaan. Nah, yang terakhir itu ada resiko one investasi. Nah, selanjutnya ada struktur pasar modal. Nah, struktur pasar modal ini ada apa aja sih? Itu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan tentunya. Untuk OJK ini merupakan badan yang mengawasi pasar modal. Kemudian juga ada ID Clear atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia yang merupakan lembaga clearing dan penjaminannya. Dan yang ketiga ada KSEI atau Indonesia Central Securities Depository, di mana lembaga penyimpanan dan penyelesaian ada di KSEI ini. Nah, kemudian juga yang terakhir mungkin tidak asing lagi yaitu IDX, Indonesia Stock Exchange. Nah, apa sih IDX ini yang memberikan kontribusi apa sih? Jadi IDX ini yang pertama memberikan fasilitator perdagangan efek. Yang kedua itu ada penyedia sarana pendukung dan pengawas kegiatan anggota bursa. Yang ketiga ada transportasi perusahaan tercatat, dan yang terakhir menciptakan instrumen baru di pasar modal. Itu merupakan struktur pasar modal. Nah, untuk struktur pasar modal sendiri itu di selain 3 tadi ya teman-teman, itu di bawahnya juga ada beberapa perusahaan lembaga ataupun instansi lain. Yang pertama itu ada perusahaan efek, di mana dalam perusahaan efek ini bertugas sebagai penjamin emisi, kemudian juga perantara perdagangan efek, dan juga ada manajer investasi. Dan untuk yang kedua itu ada lembaga penunjang. Siapa sih lembaga penunjang ini? Yang pertama ada Biro Administrasi Efek, kemudian ada Bank Kustasian, dan ketiga ada Wali Amanat, dan yang terakhir Pemeringkat Efek. Dan yang ketiga nih ada namanya profesi penunjang. Apa sih profesi penunjang? Siapa aja sih profesi penunjang itu? Yang pertama itu ada yang namanya akuntan, yang kedua ada notaris, yang ketiga ada penilai, dan yang terakhir ada konsultan hukum. Nah, yang terakhir itu ada juga pemodal, yaitu ada pemodal domestik dan juga asing. Dan selain itu juga ada emiten, juga pendidikan publik, dan juga ada reksadana. Nah, untuk cara investasi perusahaan internasional itu seperti apa sih? Kita bisa nih dari Indonesia berinvestasi di Amerika, itu bisa teman-teman. Caranya yang itu daftar broker luar negeri. Setiap broker punya regulasinya tersendiri ya teman-teman. Yang pertama itu biasanya yang wajib nih ada paspor, dan juga ada ID card. Yang ketiga ada gaji dan tagihan bulanan. Nah, untuk sebagai contoh aja itu ada JP Morgan Chase,
yang dimana hanya menerima WNA di Amerika. Jadi kita bisa melakukan investasi di Amerika, yaitu untuk JP Morgan Chase, tapi hanya untuk ketika kita tinggal di Amerika saja. Jadi kalau dari Indonesia tidak boleh ya teman-teman. Dan yang kedua itu ada reksadana portofolio saham luar negeri. Nah, untuk reksadana ini sendiri biasanya ada namanya reksadana mandiri Global Syariah Equity Dollar atau Mandiri Investasi yang diterbitkan oleh Mandiri Investasi.